Orang yang selalu gerasa kerusuk, gelisah, galau di dalam menjalani hidup ini, itu bukan orang yang kurang jalan-jalan, tapi orang yang kurang baca Al-Quran. Kita ini udah jaga lisan, kita nggak mau nyakitin hati orang lain. Itu aja kepleset. Kadang kata-kata kita itu kepleset dan masih menyakiti hati orang lain. Kita yang berusaha menjaga, gimana orang yang ceplos-ceplos nggak mau menjaga ucapannya. Kita tahu nih orang sukanya bohong. Ngomong sama kita, terus kita bilang, lu mah biasanya bohong sih. Nyakitin orang, iya-iyain aja dulu. Bang, lu harus, oh iya, benar. Bro, seharusnya, benar. Benar-benar aja, iya-iya aja dulu. Iya, benar-benar. Padahal, di balik itu semua kita punya saringan, punya filter yang bagus. Untuk apa nyaring tuh semua? Kenapa sih gue dimarahin? Kenapa gue diperlakukan gak hormat? Kenapa gue diusir? Kita introspeksi diri. Antum udah menjadi orang yang sempurna belum? Udah menjadi pelayan yang baik belum? Belum, tapi pengen dilayani dengan baik. Gimana bisa? Gak bisa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang salah itu bukan orang lain tapi kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 1443 Hijriah. Semoga kita bisa berhijrah menjadi insan yang lebih baik lagi. Orang yang selalu gerasa kerusuk, gelisah, galau di dalam menjalani hidup ini, itu bukan orang yang kurang jalan-jalan, tapi orang yang kurang baca Al-Quran. Ada sesuatu hal yang mendasar yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ini yang paling mendasar dua aja. Yang pertama, hidup kita ini harus punya filter. Yang kedua, hidup kita itu harus introspeksi. Filter, introspeksi. Filter, introspeksi. Kenapa kita harus punya filter? Yang namanya hidup itu penuh dengan penilaian orang lain. Dia bukan siapa-siapa, nggak ada tujuan, tapi dia mau menilai hidup kita. Kita harus punya filter. Saya berikan sebuah kisah begini. Di zaman dulu, itu ada seorang anak dan ayah yang sedang berjalan menggunakan keledai. Ayah dan anak ini membawa keledai itu ke pasar. Dituntun. Lewat di sebuah kampung, apa kata orang-orang? Dasar orang aneh. Punya keledai kok nggak dipakai. Keledainya nggak dipakai. Anak sama bapak ini menuntun keledainya. Akhirnya kata bapak, nak, kamu naik ke atas keledai. Ntar kalau kita nggak ada yang naik satupun, kita bakal jadi bahan omongan lagi. Ini anaknya naik nih. Sampai di kampung sebelah, ngomong lagi orang. Apa kata dia? Dasar anak kurang ajar. Naik keledai. Terus bapaknya yang nuntun. Seharusnya kan bapaknya yang naik ke atas. Diam aja. Sampai kampung sebelah. Apa kata bapak, nak? Orang-orang pada mengkritik. Kamu dibilang kurang ajar. Karena kamu naik keledai, saya yang jalan. Akhirnya bapaknya naik, gantian anaknya yang nuntun. Sampai di kampung sebelah. Orang ngomong lagi. Dasar orang tua. Kagak sayang sama anak. Anaknya diberi jalan nuntun keledai. Dia enak-enakan duduk di atas. Kata bapaknya puyeng gitu. Kamu yang naik disalahin. Saya yang naik disalahin. Gak ada yang naik disalahin juga. Yaudah deh. Kita naik dua-duanya. Naik dua-duanya sampai kampung sebelah. Ngomong lagi. Apa kata dia? Dasar orang gak tahu diri. Masa keledai udah tua naik 2 orang? Capek dong. Gak kasihan sama hewan peliharaannya. Tuh ya Allah. Kisah ini apa? Di dalam hidup kita, sekalipun yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, pasti ada omongan. Saya sering menyampaikan gini. Kita ini udah jaga lisan, kita gak mau nyakitin hati orang lain. Itu aja kepleset. Kadang kata-kata kita itu kepleset dan masih menyakiti hati orang lain. Kita yang berusaha menjaga, gimana orang yang ceplos-ceplos gak mau menjaga ucapannya. Kita yang berusaha berbuat baik, masih aja salah.
Gimana orang yang gak berusaha menjadi orang yang baik? Dikritik dimanapun kita berada. Nah, kenapa kita harus punya filter? Karena masukan-masukan daripada orang ini jutaan. Kamu harus begini, yang B bilang begini, yang C kamu harus begini. Semuanya beda-beda. Karena setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, personal. Gak bisa sama pemikiran manusia. Nah, permasalahannya di kita punya filter. Karena gini, antum hidup. Antum tahu teman antum bagaimana kualitas daripada ucapannya. Kita nih kalau udah berteman sama orang jalan, antum kerja satu tim misal. Antum tahu kualitas omongannya seperti apa. Antum tahu kualitas kinerjanya seperti apa. Antum tahu kepribadiannya seperti apa. Jadi kita bisa tuh mau filter. Ketika kita diberikan masukan, antum harus begini bro. Oh, udah. Kita tampung. Tapi jangan bikin ucapan orang lain itu terlalu dipikirkan. Terima. Terima. Di sebuah tempat yang gak penting deh, kita simpan. Habis itu baru kita filter tuh ucapan-ucapan semuanya. Karena adinun nasihat, agama ini nasihat. Kita harus suka dinasihati, senang dinasihatin. Cuma kita tahu yang nasihatin kita ini siapa. Kalau ada guru, kiai datang nasihatin kita, pasti kita ambil nasihatnya dari yang baik. Tapi kadang nasihat itu datang kepada orang yang gak paham. Orang gak ngerti huruf, ngajarin kita baca Quran. Kan kocak. Dari mana antum tahu? Setahu gua. Bahasanya setahu gua. Setahu lu siapa? Kita harus punya filter. Kita tahu kualitas teman-teman kita. Kita tahu kualitas keluarga kita. Kita punya istri. Istri kita tahu. Ini orang suka bohong. Ya, ini orang suka bohong. Kita nggak percaya. Ada yang disebut distrust. Kita belajar. Experience is the best teacher. Pengalaman dari hal-hal yang dulu. Ketika kita tahu kualitas ini, maka kita memfilter. Makanya kadang kan kita ngomong sama orang tuh biasa aja gitu. Tapi jangan nyakitin orang. Artinya jangan nyakitin seperti ini. Kita tahu nih orang sukanya bohong. Ngomong sama kita terus kita bilang, lu mah biasanya bohong sih. Nyakitin orang, iyain aja dulu. Bang, lu harus, oh iya, benar. Bro, seharusnya benar. Bener aja. Iya aja dulu. Iya. Bener. Padahal di balik itu semua kita punya saringan, punya filter yang bagus. Untuk apa nyaring itu semua? Jadi nggak semua masukan itu karena kita punya ukuran sendiri. Kita punya ukuran sendiri, jangan terlalu ingin diatur oleh orang lain, apalagi kita tahu kualitasnya. Jadi hidup kita ini satu simpel nih. Kita harus punya filter. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masukan apapun masalah apapun yang datang kepada kita, kita harus punya filter. Yang kedua, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Ketika sesuatu hal terjadi kepada kita, mungkin kita dicaci maki, mungkin kita dimarahi orang lain. Yang paling simpel yang harus kita lakukan adalah, nih, ini satu hal lagi nih yang paling penting. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Orang mencaci maki kita, orang marah dengan kita diusir. Yang kita lakuin apa? Melawan, marah, senyumin aja dulu bro, santai aja. Tapi kita introspeksi diri. Kenapa sih gue dimarahin? Kenapa gue diperlakukan gak hormat? Kenapa gue diusir? Kita introspeksi diri. Antum udah menjadi orang yang sempurna belum? Udah menjadi pelayan yang baik belum? Belum, tapi pengen dilayani dengan baik. Gimana bisa? Gak bisa. Introspeksi diri kita. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakkan di dalam hidup kita, introspeksi diri. Pasti ada sesuatu hal. Gak mungkin hal terjadi sama kita tanpa sebab. Gak mungkin ada asap tanpa ada api.
Tuh, pasti ada introspeksi diri kita. Makanya kita diajarkan untuk husnuzon. Jangan zuzon. Mata kita ini keburukan terus. Makanya kita harus memandang dengan husnuzon. Ada orang di jalan mencaci maki kita, husnuzon. Ini lagi karena masalah besar nih. Dia pengen melepas kemarahannya. Semoga Allah beri jalan keluar tuh. Udah husnuzon, didoain lagi. Jangan zuzon, ini orang gila nih kayaknya. Ini bentar lagi bakal mati nih. Orang mabuk dasar, banyak maksiatnya. Oh. Introspeksi diri, sebetulnya hidup kalau kita tahu sakit kita apa. Kita harus tahu sakit kita. Apakah hati kita ini sudah sehat, sudah bersih atau belum? Kita harus tahu penyakit apa yang ada dalam kepala kita sampai selalu berpikir pikiran yang kotor. Penyakit biasa menghinggapi tubuh kita, kita harus tahu sakitnya apa. Kalau kita tahu sakitnya apa, kita bisa beli obat yang pas untuk mengobati sakit kita. Kenapa? Kita tahu sakit kita apa. Tapi ketika kita tidak tahu sakit kita apa, ente mengobatin pakai obat apa? Begitu juga hati kita, kita tahu hati kita ini sakit apa. Iri, dengki, obati itu semua. Maka obati kebencian itu dengan kasih sayang. Obati kekerasan dengan kelembutan. Ketika kita sudah menjalani hidup dengan baik, selesai urusan kita. Selesai. Kita nggak rugi loh, bro. Makanya orang yang ngerasa kerusuk itu salahnya sama dirinya sendiri. Permasalahan hidup kita ada sama diri kita. Hidup ini pilihan. Yang menentukan pilihan itu kita sendiri, bukan orang lain. Makanya kalau ngerasa kerusuk, masih selalu galau gelisah. Ada yang salah dalam hidup kita. Kalau antum seorang muslim, mungkin kurang dekat dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah mau peduli sama kita? Kita aja jauh dari Allah. Bagaimana mungkin Allah hadir, Allah menolong, memberikan pertolongan kepada kita, sementara kita aja jauh dari Allah. Nginjek masjid aja nggak pernah. Pernah kok sekali setiap maghrib. Sholat itu 5 waktu, bro. Bukan cuma 1 waktu. Perbaiki jamaahnya. Perbaiki nilai ibadahnya. Maka Allah akan memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Introspeksi juga tuh. Diberikan kesulitan hidup, introspeksi ibadahnya udah benar belum? Pengen pahala banyak nggak ibadah? Nggak mungkin. Pengen rezeki banyak nggak kerja, nggak usaha? Kita ini selalu melihat orang lain tuh salah. Coba deh mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yang salah, bukan orang lain. Nah, ini rumus penting nih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang salah itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Di jalan papasan, spion kita pecah. Tiba-tiba terlintas di pikiran kita, oh ini orang aneh nih, ngebut. Ambil jalur gua nih, kurang ajar nih. Nah, jangan ada lagi. Besok mulai kita yang salah, orang lain benar. Ketika kita merasa diri kita yang salah, orang lain semuanya benar, maka kita akan mau minta maaf. Lagi pula buat apa coba deh. Gue kasih sebuah logika begini. Antum tabrakan. Atau yang sekecil tadi deh, spion pecah. Begitu spion pecah, ngamuk. Untungnya apa? Untungnya apa nih? Ditabrak, spion udah pecah, rugi ini satu. Yang kedua, antum ngamuk-ngamuk, marah-marah, hasilnya 2. Kalau bukan lu bonyok, orang lain yang bonyok. Kalau lu bonyok, ancur masuk rumah sakit. Kalau orang lain yang bonyok, lu gebukin, dosa lu besar, bro. Gak ada untungnya, gak ada manfaatnya marah-marah. Tapi kalau lu sabar, spion pecah, minta maaf sama orang. Mungkin orang pun kalau sehat akalnya kan berpikir lah. Gue yang salah, dia minta maaf. Orang yang tadinya marah tuh bisa senyum sama kita. Yang kedua, bapak beli spion berapa sih harganya, bro?
Sedekah lagi tuh sama yang punya bengkel, ya kan? Nggak ada untuk masuk ke rumah sakit, kenapa? Nggak ada amarah, nggak ada gebuk-gebukan. Nggak rugi juga. Nggak rugi, nggak nyakitin orang. Tadi lu gebuk-gebukin, marahin orang, mencaci maki. Itu kan hanya membuat kita hina di hadapan Allah. Contoh akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun baru Islam. Tahun ini hari pertama, tanggal 1, kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Introspeksi diri kita punya filter. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Dalam hidup kita pun, masalah apapun yang kita hadapi, banyak teman-teman, banyak saudara, keluarga kita yang datang memberikan masukan kepada kita. Lagi-lagi kita memfilter semua masukan itu. Sekalipun masukan itu nggak sesuai dengan kita, iya aja dulu. Urusan menjalankan kehidupan ini, urusan kita nantinya. Terserah kita memilih yang mana. Apalagi kita tahu bagaimana kualitas ucapannya. Makanya kan hadis itu kan, ada hadis sahih, hasan gitu kan. Ada do'if, ada maudhu. Itu semua kan kedudukan seperti hadis do'if. Contohnya. Kenapa dikatakan do'if? Karena hadis ini bersumber dari orang-orang yang gak terpercaya. Atau suka bohong dalam hidupnya, pernah bohong sekali aja udah gak bisa. Tapi kalau hadis sahih, diriatkan sama orang-orang yang dalam kehidupannya ini memang terpercaya. Kata-katanya gak pernah dusta, gak pernah bohong. Makanya kalau kita nonton, dia pernah bohong sih, tapi iyain aja dulu. Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Iya aja dulu. Urusan kita pegang atau enggak ucapannya udah selesai. Jangan juga nih hati ini nanti ujub. Dan juga hati ini nanti menjadi hati yang rusak. Orang ngomong, kita tahu nih kualitasnya suka bohong. Gue tahu siapa Allah. Bohong lagi lah. Aneh lagi lah. Gitu kan. Gak usah. Kemudian dalam hidup kita harus introspeksi diri. Pokoknya kita yang salah, bukan orang lain. Ada yang menimpa dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita, introspeksi diri. Kenapa ini bisa terjadi? Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Udah, beres, itu simple. Ya. Punya filter dalam hidup kita. Selalu introspeksi diri. Gak pernah nyalah-nyalahin orang. Dan ingat, yang salah kita, bukan orang lain. Kalau kita salah, kita merasa bersalah, kita tuh mendekatkan diri kita ke Allah. Tapi kalau orang lain salah, kita tuh akan emosi, kita penuh dengan amarah dan kebencian. Oke, akhi fillah. Subhan rabbi hazami fali rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.